Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu harap kalian semua sudah siap ya. Nah, hari ini kita belajar tematik tema 7 yang judulnya peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Kali ini kita belajar di PB 1 dan 2 ya. Jadi nanti ada 6 PB, nah yang ini PB 1 dan 2 dulu. Nah, sebelum dimulai tolong dipersiapkan buku tematiknya yang tema 7 karena kita akan pakai untuk sambil belajar di video ini ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi kali ini, yaitu ini dia. Ya. Tidak akan Ibu bacakan ya, silahkan dibaca sendiri. Baiklah, kita mulai. Lihat, buka bukunya halaman 2. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan. Nah, ini ada gambar cengkeh salah satu jenis rempah-rempah. Nomor 1, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa saat itu sangat tinggi atau mahal, ya. Nah, nomor 2, seberapa tinggi nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Ada yang tahu? Nah, ini dia jawabannya. Nah, harga rempah-rempah itu setara dengan harga emas. Jadi artinya mahal sekali ya, karena sangat dibutuhkan untuk bumbu dapur dan bahan obat-obatan. Lalu hubungannya apa rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Nah, dulu pusat perdagangan itu adanya di Konstantinopel ya, pusat perdagangan di Eropa. Nah, karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki, maka Eropa kehilangan tempat untuk membeli rempah-rempah. Akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dan menemukan bangsa-bangsa yang kaya akan negara rempah-rempah dan ingin menguasai rempah-rempah tersebut dengan cara menjajahnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan ya, nih salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung lama. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, datang orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa itu mula-mulanya disambut baik ya, namun ketika orang itu ingin menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sih yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Sekarang kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kita buka bukunya sekarang halaman 4. Ayo membaca. Nah, silahkan dibaca ya. Ibu tidak akan bacakan, boleh dibaca sendiri. Ibu hanya menjelaskan intinya saja. Jadi pada akhir abad 15 bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah kan ya. Nah, kemudian bertemu dengan Indonesia, menemukan Indonesia. Itu awalnya adalah negara Portugis pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol tahun 1512, lalu bangsa Inggris dan Belanda ya. Ini faktor-faktornya adalah yang pertama, ingin mencari kekayaan. Kekayaan berupa apa? Berupa emas. Berupa rempah-rempah maksudnya ya. Yang kedua adalah keinginan menyebarkan agama atau gospel. Untuk menyebarkan agama. Yang ketiga mencari kekayaan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ini ya, bisa sambil dibaca. Selama kalian membaca, boleh video ini di pause atau dijeda terlebih dahulu. Ibu lanjutkan ya. Nah, faktor-faktor ini biasa kita singkat menjadi 3G. 3G apa saja? Gold, Gospel, dan Glory. Nah, kita lihat, buka bukunya halaman 6. Ayo berlatih, kita sama-sama ya. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yaitu bangsa Eropa. Betul sekali. Lalu apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan? Yaitu untuk menguasai rempah-rempah. Betul sekali. Kapan mulainya? Tahun 1511. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Yaitu di Tidore dan Maluku. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Yaitu sama 3G yang tadi ya, Gold, Glory, dan Gospel. Lalu bagaimana kondisi rakyat saat mengalami penjajahan? Pastinya sangat menderita.
Nah, ini bisa kalian temukan jawabannya di teks yang tadi ya. Jadi sebenarnya tidak Ibu beritahukan pun, kalian kalau membaca teksnya dengan benar, itu akan menemukan jawabannya. Nah, seperti ini ada perbandingan antara kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ya. Kita lihat satu persatu. Halaman 8, ayo berlatih. Portugis dulu. Tahun kedatangannya adalah tahun 1511. Tempatnya di pantai utara Sumatera dan Malaka, yaitu untuk mencari rempah-rempah, menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwanya apa? Malaka jatuh ke tangan Portugis, kemudian dibangunnya benteng di Ternate. Reaksinya melawan Portugis yang bertindak sewenang-wenang. Jadi pada awalnya pasti diterima ya, karena orang Indonesia ramah, tapi setelah mengetahui bahwa Portugis itu bertindak sewenang-wenang, menjajah, maka ada perlawanan. Sekarang Spanyol datangnya tahun 1521, di mana awalnya adalah di Tidore atau Maluku, kemudian tujuannya kalau ini untuk menyebarkan agama. Peristiwanya apa? Meletakkan dasar agama di Maluku dan Ternate. Reaksinya sama. Pada akhirnya melawan karena bertindak sewenang-wenang. Sekarang yang Belanda. Belanda datang ke Indonesia tahun 1596, mendarat pertama kali di Banten ya. Tujuannya ini mencari rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi pada saat kedatangan Belanda adalah pembentukan VOC dan terbentuknya pemerintahan Belanda di Indonesia. Reaksi masyarakatnya adalah melawan karena bertindak sewenang-wenang. Sampai sini jelas ya, Ibu rasa tidak ada yang sulit. Nah, setelah membaca teks yang tadi, coba kalian isi kembali kolom-kolom ini. Gold artinya apa? Masih ingat? Ya, betul sekali. Artinya adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Dan glory, adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Nah, pendapatmu bagaimana? Namanya pendapat, silahkan ditulis berdasarkan pendapat masing-masing. Tapi kalau Ibu tidak setuju ya, alasannya karena kekayaan yang ada di Indonesia jadi dikuras habis-habisan oleh bangsa Eropa, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sendiri malah menjadi menderita. Lalu yang kedua, adanya pemaksaan terhadap agama tertentu, padahal rakyat Indonesia sudah memiliki agama ya, tapi dipaksa untuk menganut agama yang lain karena tujuan gospel ini tadi. Dan yang ketiga, rakyat Indonesia merasa tertindas menjadi budak di negeri sendiri ya, padahal rakyat Indonesia adalah rakyat asli di Indonesia. Nah, balik lagi kita pindah ke cengkeh ini. Cengkeh adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya cukup tinggi sampai sekarang dan masih banyak yang membudidayakannya. Nah, ini untuk mengambil manfaatnya itu pertama dipetik, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Nah, kalau udah dijemur warnanya berubah ya, yang tadinya kuning, merah jadi hitam dan coklat. Nah, ini kenapa bisa kering? Karena dijemur. Jemur itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan panas ya dari sinar matahari. Nah, coba kamu lihat apa benda-benda di sekitarmu, lalu sifat dan wujud apa sama atau beda? Pastinya beda ya. Nah, tahu nggak cara membedakannya? Nah, salah satu caranya adalah untuk mengetahui sifat setiap benda itu. Nah, ini sifat-sifat benda ada di halaman 12, silahkan dibaca, Ibu beri waktu ya. Nah, ini Ibu bacakan intinya gitu ya. Sifat-sifat benda itu, wujud benda ada padat, ada cair, ada gas. Kalau padat itu bisa dipegang, dipindahkan, bentuknya tidak berubah. Kalau cair ini bentuknya berubah sesuai dengan bahannya ya, sesuai dengan wadahnya maksudnya. Dan yang ketiga adalah gas. Silahkan dibaca dengan teliti. Ibu akan lanjutkan ya. Bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial yang berlaku tidak adil kepada bangsa Indonesia. Nah, demi mewujudkan semboyan 3G itu, bangsa Eropa itu membentuk pemerintahan. Nah, ini untuk memperluas kekuasaan. Nah, sehingga penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah gitu ya. Program-programnya ini merupakan penindasan dan yang menguntungkan penjajah dan merugikan bangsa Indonesia. Seperti apa? Seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Gimana sih pemerintahan ini bisa terbentuk? Lihat di teks berikutnya, pemerintahan pada kolonial Inggris ya, halaman 19 sampai 21. Ayo membaca, silahkan dibaca.
eh, Ibu tahu ini tulisannya mungkin terlalu kecil ya, tapi kalian silahkan membaca di buku paket tematik masing-masing gitu ya. Kalau di video ini tulisannya tidak terlalu jelas. Nah, ini ada POC ya. Ya, tujuannya ini dilanjutkan ya. Nah, ini dia. Sekarang setelah kamu membaca, nah ini adalah kompetensi yang harus kamu kuasai, yaitu membandingkan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh yang pertama, siapa tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Kalau Inggris adalah Thomas Raffles ya. Kalau Belanda adalah ada Cornelis de Houtman, ada Daendels, dan ada Van der Bos ya. Di mana daerah kekuasaannya? Kalau Inggris itu di Sumatera, Ambon dan Banda ya. Kalau Belanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kapan? Kalau Inggris 1811 sampai 1818, kalau Belanda lebih dulu 1602 sampai 1945 ya. Kebijakan apa yang diambil kalau Inggris menanamkan sewa tanah, pembagian wilayah, dan kerja rodi, sementara kalau Belanda program-programnya adalah penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi ya. Ini dua-duanya sangat merugikan Indonesia sehingga kondisinya menjadi sangat menderita. Sampai sini Ibu rasa tidak ada yang sulit. Nah, kita lanjutkan ke halaman 24. Ayo membaca. Nah, ini perubahan wujud benda. Tadi kamu sudah membaca yang judulnya sifat-sifat benda. Nah, sekarang di halaman 24 yang judulnya perubahan wujud benda. Nah, ini ada perubahan wujud benda itu ada bermacam-macam ya. Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Silahkan dibaca dengan teliti. Baiklah, Ibu lanjutkan. Nah, jelaskan perbedaan membeku dan mencair. Kalau membeku, perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Kalau mencair, dari benda padat menjadi benda cair. Nah, kalau membeku dengan menguap apa bedanya? Membeku dari benda cair menjadi benda padat, yang menguap dari benda cair menjadi benda gas. Kalau perbedaan mencair dan menguap, mencair itu dari benda padat menjadi benda cair, kalau menguap dari benda cair menjadi benda gas. Apa sih yang menyebabkan peristiwa membeku, mencair, dan menguap itu? Yaitu perubahan lingkungan atau perubahan suhu ya. Nah, ini mengakibatkan wujud benda bisa berubah. Ya, ini masih lanjutan yang tadi. Nah, ini nomor 5, 6, dan 7. Silahkan dijawab masing-masing sebagai tugas ya. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran 1 dan 2 cukup sekian dulu. Kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4 pada video selanjutnya. Nah, pada video yang ini tugasnya adalah menyalin bagan di halaman 22. Yang kedua mengerjakan halaman 25 nomor 5, 6, dan 7. Ini maaf, ini tidak tertulis, jadi ada 3 soal yaitu 5, 6, dan 7 ya di sini. Jadi ada 3 soal. Ya, baiklah, Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akan berlanjut ke video berikutnya yaitu PB 3 dan 4. Sampai ketemu di video selanjutnya.